Bab 16, Blender. Terpukau dibuat gitar tua ajaib itu. Tak pernah lagi Ameru memakai gitar lain. Dimainkannya gitar itu selama berjam-jam. Gitar itu memberinya bunyi yang selama ini hanya bisa dibayangkannya. Gitar itu pun seakan pandai bicara dengannya. Pandai memperingatkannya. Kalau dia menyentuh not yang keliru, menahan not terlalu singkat atau terlalu lama. Sebaliknya, kalau dia bermain dengan baik, gitar itu seakan pandai memujinya. Gitar itu adalah hal pertama yang membuatnya yakin bahwa dia tak hanya bisa menjadi gitaris, namun juga bisa menjadi musisi. Di tengah permainannya, kerap Ameru terhenti ketika bunyi gitar itu membuatnya tersentuh. Siapakah kau, gitar? Siapakah pemilik aslimu? Di panggung mana saja kau telah tampil? Lagu apa saja yang telah tercipta melaluimu? Baguslah gitar. Baguskah gitar yang kakak belikan di SF itu, Ameru? Kau suka gitar itu? Terbuyar Ameru dari lamunan. Dia ingin menjawab pertanyaan kakaknya, namun perbendaharaan katanya terbatas. Yang dia tahu hanya kata bagus dan suka sangat understatement untuk menggambarkan gitar itu. Gitar itu jauh, sangat jauh di atas bagus dan suka. Sore ini, band sekolah Ameru latihan di studio musik kecil di pinggiran Jakarta. Pemilik studio, seorang musisi muda, semula merasa heran mendengar bunyi gitar yang tak biasa didengarnya. Melalui jendela kaca, dia terpana melihat gitar yang dimainkan Ameru. Otaknya berputar cepat. Lekas dia menelpon. Sekejap kemudian, datang tergopoh-gopoh seorang musisi muda lainnya. Ameru memainkan solo. Mereka tercengang. Usai latihan, mereka mendekatinya. Secara sambil lalu, acuh tak acuh, seolah tak perlu. Mereka bertanya, mengapa Ameru tak memakai gitar biasanya? Padahal bunyinya lebih bagus dari gitar yang sekarang dipakainya. Ameru kecil tak sadar bahwa dia akan menjadi korban konspirasi. Gitar yang biasa kau pakai lebih cocok dengan gaya alternatif rock yang kalian mainkan. Kedua musisi muda dan korup itu tegang, karena mereka langsung tahu bahwa Ameru sendiri tak tahu bahwa gitar yang disandangnya itu adalah vintage Sunburst 1960 yang sangat langka, sangat berharga. Dalam rupiah, puluhan juta harganya. Ironis, mereka sendiri tak tahu bahwa dalam rupiah harga gitar itu sekarang telah mencapai 40 miliar. Segera mereka menyusun siasat untuk menilap gitar itu dari tangan Ameru. Tak boleh kentara agar si bocah lugu tak curiga. 2 hari kemudian, Ameru dan grupnya latihan lagi di studio itu. Kalau kau mau menjual gitarmu, jangan jauh-jauh mencari pembeli, Ameru. Aku akan membelinya. Untuk menambah koleksi gitarku, aku punya Ibanez seri terbaru dan 1 gitar akustik, chord. Semua masih baru, jarang kupakai. 1 gitar tua dihargai 2 gitar merek bagus. Oke? Tawar musisi muda dan korup satu. Ameru hanya tersenyum. Bagaimana kalau ku beli saja gitarmu, Ameru? 15 juta cash. Kata musisi muda dan korup 2. Dengan halus, Ameru juga menolak tawaran itu. Atau 20 juta? Kata Ameru, dia tak bisa menukar atau menjual gitarnya, karena gitar itu adalah hadiah dari kakaknya. Selanjutnya, mereka terus-menerus mendengar darinya soal Kak Amaya ini. Kak Amaya itu. Akhirnya, mereka sadar bahwa segala upaya beradab untuk mengelabui si bocah telah dan akan gagal. Ameru terlalu setia dan sangat menghargai pemberian kakaknya. Bernafsu ingin menguasai gitar itu. Kedua musisi muda bergeser sifat. Mereka siap untuk berbuat jahat. Mereka menghubungi seseorang yang mengenal seseorang yang bisa mengatur seseorang untuk mencari suatu barang di rumah seseorang. Hari-hari berikutnya, Ameru tak menyadari mobil SUV hitam yang sama berkali-kali melintas di depan rumahnya. Orang-orang dalam mobil itu suruhan 2 musisi muda dan korup. Sesungguhnya menggambar situasi dalam rangka persiapan operasi mencuri gitarnya.
Adapun Ameru dan grup sekolahnya sibuk berlatih untuk festival musik pelajar. Sore ini mereka tampil di festival itu. Usai tampil, mereka ke mall. Usai di mall, mereka kembali ke mobil, bergegas ke mobil dan tercengang melihat seluruh alat musik yang ada di dalam mobil itu, termasuk gitar Ameru, hilang lenyap. Para remaja pelajar SMP yang berisik, gembira, naif, dan ceroboh langsung menyadari bahwa mereka semua telah kena rampok. Kedua musisi muda dan korup juga tercengang mendengar kabar soal pembobolan mobil itu. Mereka sangat menyesal karena tak bertindak lebih cepat untuk mengembat gitar Ameru. Padahal operasi pencurian akan digelar malam ini. Kini semuanya telah terlambat. Selama 2 hari 2 malam berikutnya, Ameru kecil tak berhenti menangis. Bagaimanapun, dia adalah bocah baru masuk usia 14 tahun. Dia tak mau sekolah, tak mau makan, tak bisa tidur. Dia menyesali kelalaiannya. Dibujuk-bujuk, tetap tak mau berhenti menangis. Karena dia sudah terlanjur jatuh hati pada gitar tua itu. Tak dapat dibayangkannya bermain musik dengan gitar lain. Dia juga merasa sangat bersalah pada kakaknya. Janganlah menangis, Ameru, bujuk kakaknya. Hanyalah gitar. Semua orang kehilangan barang. Kesian sekali-sekali terjadi. Kehilangan adalah bagian dari kehidupan. Sebijak apapun si kakak, si adik terlanjur patah hati. Lupakan gitar Nora itu Berapa ya kakak belinya? $520. Berapa? $1 sekarang? 5.300, 5.400. Berarti dirupiahkan hanya 2 juta rupiah, lebih sedikit. Uang kecil. Gitar murahan sudah lupakan saja. Masih banyak gitar lain yang lebih bagus. Air mata Ameru berlinang-linang. Sebentar lagi kakak akan berlayar. Nanti kakak belikan lagi kau gitar di San Francisco. Bukan gitar bekas, tapi gitar baru. Lupakan gitar rosokan itu. Jumlah gitarmu akan kembali menjadi 5 seperti semula. Dalam kehilangan yang getir, Ameru tak dapat menemukan kata-kata untuk menjelaskan pada kakaknya bahwa berapa puluh pun gitarnya, tak ada yang dapat menandingi satu gitar tua itu. Baginya, gitar itu tak tergantikan oleh gitar apapun. Apa sih merek gitar yang hilang itu? Federson? Fender? Fender Vintage? Apa? Blender? Mungkin karena Amaya adalah seorang chef yang terbiasa di dapur. Blender banyak, Ameru, dalam bentuk alat untuk mengeblend atau dalam bentuk gitar banyak. Air mata Ameru semakin berlinang. Sekarang kakak baru mengerti mengapa bunyi gitar rosokan itu macam bunyi blender. Cocoklah dengan mereknya. Tak tahulah apa yang sebenarnya sedang terjadi di sini. Apakah kakak berusaha mendegradasi kualitas gitar itu supaya adik tak terlalu merasa kehilangan? Atau kakak berusaha membuat adiknya tersenyum? Atau kakak benar-benar gelap soal gitar? Yang jelas, mendengar semua itu, Ameru terseduh sedan. Oke, nanti kakak belikan lagi gitar blender yang baru, yang mahal, mengkilap. Ameru kian terisak-isak. Ameru masih suka warna pink, kan? Adik menangis tersedak-sedak. Oke, sudah kak, saya nahan ketawa bacanya. Iya, untung aku unmute. Kalau enggak, aku udah ketawa kedengeran kalian. Selanjutnya, ada yang udah nulis di kolom chat, Kak, untuk baca bab 17. Enggak ada ya? Belum ada, Mbak. Oh, belum ada. Berarti aku lagi ya, Kak Leni ya. Terus habis aku Kak Leni. Oke. Gitar di dalam kepala Alma. Dalam pengertiannya sendiri, Marjorie juga lelaki Renaissance. Usianya 38 tahun sekarang. Pernah disekolahkan ayahnya di perhotelan dengan harapan akan melanjutkan usaha keluarga yang punya hotel di Tanjung Pinang dan Batam. Tapi drop out. Tipikal mereka yang berkarakter bigger than life, Marjorie malah menemukan profesi yang tak sesuai latar pendidikan. Dia menjadi penggemar sejarah, barang antik, dan segala jenis seni. Berbelok tajam dari keinginan ayahnya di kota kelahirannya, Tanjung Pinang, dia membuka toko yang menjual segala rupa barang bekas, termasuk
alat-alat musik. Segera dia dikenal sebagai pedagang sekaligus kolektor amatir barang antik. Senang dia berkelana ke kota-kota Sumatera. Tak hanya untuk memburu barang antik, namun senang akan hikayat di balik barang-barang kuno itu. Marjolie menemukan chemistry hidupnya dalam barang-barang rongsokan. Sore ini Marjolie melihat lagi anak SMP yang kurus, semakin tinggi dan berwajah cantik itu. Marjolie sendiri punya 3 anak perempuan, yang dilihatnya adalah Alma. Sesungguhnya sejak dulu dia sudah sering melihat Alma berdiri di depan tokonya, melihat-lihat kita dari balik kaca. Kini Alma sudah berani masuk ke dalam toko. Namun, meski sangat ingin, dia tetap tak berani mencoba-coba gitar bekas seperti dilakukan orang-orang lain karena takut ditanya apakah akan membeli gitar. Dia tak punya uang. Setiap pulang dari sekolah, jika tak membantu ibunya berjualan nasi di kios kecil di pasar, Alma pasti ke toko Marjolie karena tak ada tempat di dunia ini yang lebih membuatnya bahagia selain berada di tengah alat-alat musik. Dia semakin gembira jika datang anak-anak muda yang diberi kesempatan seluas-luasnya oleh Marjolie untuk mencoba alat-alat musik, biar tokonya meriah. Meski sangat ingin memainkan gitar-gitar itu, Alma tak pernah berani mencobanya, karena takut ditanya pemilik toko, apakah akan membeli. Saat mendengar mereka main musik, Alma kecil merasa heran mengapa jantungnya berdebar-debar. Dia terlalu muda untuk memahami bahwa semakin irama berpadu dalam harmoni, semakin musikalitasnya terstimulasi. Beberapa orang tak menyadari betapa besar bakat musik dalam diri mereka. Seperti selalu, jika mereka mulai bermain musik, Alma menyingkir lalu berdiri di pojok toko, di bagian yang sepi, bersandar ke dinding. Gitaris itu menstrum satu chord dengan kemampuan pitch perfectnya tanpa melihat. Alma tahu chord itu C minor 7. Musik mulai mengalun pelan balada. Mbak, ini suaranya kayaknya macet deh. Oke teman-teman, ini sepertinya dari Mbak Nana tuh ada ini ya. Oke, aku lanjutin ya teman-teman. Oh ini udah belum. Oke, kita tunggu aja sebentar. Aduh, maaf banget ya, ternyata sinyalnya keputus. Iya Mbak. Aku lanjut ya, maaf. Sebentar, aku akan share screen. Oke, teman-teman udah lihat screenku belum ya? Udah Mbak, udah. Ya. Tadi aku udah menjiwai sekali nih, ternyata kok tiba-tiba menghilang. Oke. Verse pertama dinyanyikan, Alma menstrum gitar hayalannya hingga ke bridge. Sungguh memikat saat dia mengisi melodi di antara chord F
minor, dan G mayor 7. Tibalah refrain. Alma memukul seluruh not dalam skala blues C minor 7. Berhenti mendadak di F senar 5, mencuri sedikit vibrasi di situ lalu terjun bebas ke dasar C. Diturunkannya tensi di E, tenang, bernapas, sejuk, damai, sebelum disentaknya lagi ke F flat secara pull off, lalu E lagi, akhirnya pulang ke C. Alma, ayo pulang, seru kawannya Nurul. Sudah sore Alma, pulang. Sebentar, Rul, sebentar, ini outro. Drummer mengambil break, Alma melepas G senar sapu yang sejak tadi ditahannya dalam bending lalu kembali ke pola awal. Staccato triplet di nada dasar C minor 7, repetitif arpeggio memberi aksen di F sharp, sedikit legato dalam box itu, fade out, semakin lama semakin indah, seiring matahari perlahan-lahan mengendap. Demikian komposisi solo imajiner blues rock dalam kepala bocah perempuan berbakat musik 1000 raksasa yang bahkan tak menyentuh gitar itu. Selanjutnya Kak Leni. Oke, baik. 18, kakaknya yang upaya pencarian gitar hilang yang tak pernah lucu lalu berubah menjadi tegang. Kini berubah menjadi menakutkan bagi si Bottom Boys dan asistennya dia. Mereka akan berurusan dengan sindikat pencuri barang antik internasional. Mereka pasti profesional, bersenjata, berbahaya. Kedua detektif membeli body armor baru level EEA yang bisa menahan tembakan segala jenis M4. Tiap hari mereka ke shooting range untuk mempertajam kemampuan menembak. 3 minggu mereka telah menunggu kedatangan Amaya dengan was-was. Akhirnya hari yang mendebarkan itu tiba. Sejak siang mereka telah berada di SFC Top. Semakin sore mereka semakin was-was. Akhirnya, tepat seperti Tips dan X-Cup Gomez, kapal pesiar berbendera Panama itu merapat di Pier 29 SF. Kombi anti peluru dipakai, Bottom Wise, Brianna, dan X-Cup Gomez standby di posisi masing-masing. Bottom Wise berada di belakang setir mobil Elcano, di sampingnya Brianna. Siap dengan kamera lensa panjang, posisi X-Cup di gedung kapal akan lewat sebelum keluar dari area terbatas pelabuhan. Jika Amaya keluar dari gedung itu, Gomez akan memberi Bottom Wise kode lewat miss call. Di selain operasi, mereka tak akan langsung menyergap Amaya, namun akan mengikuti kemana saja dia pergi dan siapa saja yang ditemuinya. Hanya dengan cara itu, komplotannya bisa digulung, atau paling tidak didapat informasi soal gitar musisi. Kongon berkumandang kapal pesiar tiba tepat waktu. Kedua detektif swasta tegang. Bottom Wise menelpon Gomez, aku di posisi. Telepon input. Tak lama kemudian, Bottom Wise menerima telepon dari Gomez. Brianna memancang lensa kamera ke arah pintu gedung. Jantungnya berdetak-detak karena inilah kesempatan pertama dia akan melihat anggota sindikat pencurian barang antik internasional. Sejurus kemudian, tampak Amaya keluar dari pintu kaca. Brianna memberi kode dengan tangan. Sasaran sudah terkunci. Tanpa dikomando, serempak mereka mencabut pistol di pinggang, memeriksanya, memasukkannya kembali ke dalam holster. Amaya menyeberangi Sansom Street. Hal itu telah mereka antisipasi. Dia pasti mau naik taksi di depan Court Forward. Bottom Wise tancap gas dan mobil berdecit. Tahu-tahu mereka sudah lekat di belakang Amaya yang berlari-lari kecil, lalu mereka terperanjat karena Amaya malah berbalik arah menuju Casino Street. Itu hanya berarti dua hal. Pertama, dia tak mau naik taksi tapi mau naik tram dari Pier 33. Kedua, dia sadar dirinya sedang dipunduti dan berusaha kabur. Stop man, kata Brianna. Bottom Wise ngerem mendadak. Brianna keluar dari mobil lalu berlari mengejar Amaya. Jarak mereka sudah jauh. Brianna berlari kencang. Amaya sudah tidak naik tram.
Hampir saja Brianna terlambat. Dia melompat masuk lewat pintu belakang frame, napas terengah-engah, keringat bersimbah. Di depan itu dilihatnya Amaya berdiri di antara penumpang yang ramai. Amaya turun naik frame. Brianna terus menempelnya sekaligus melaporkan posisinya lewat HP pada bottom watch. Setelah melewati Webster, Kapal, Brianna tahu tujuan Amaya sebenarnya. Dikirimnya SMS pada bottom watch. Alameda Flea Market. Semua kecurigaan mereka terbukti. Amaya turun dari frame di Saratoga Street, terus melangkah cepat. Tak lama kemudian, dia sudah masuk ke kawasan Flea Market dan terkejut mendengar suara memanggil-manggil. Dia menoleh. Seorang lelaki muda yang masih dikenalnya berlari-lari menuju ke arahnya. Hei, kau, ingatkah waktu itu kau membeli gitar dariku? Belum sempat Amaya menjawab, kalau kau tak suka gitar itu, aku mau membelinya lagi darimu dengan harga 5 atau 6 kali lipat. Bisnis itu memang jual beli barang bekas. Hei, tenang, kata Amaya, dia masih ingat semuanya. Itulah sebabnya dia datang lagi ke flea market untuk membeli gitar baru, sebab gitar itu sudah hilang kena curi. Apa maksudmu kena curi? Ya, kena curi. Seorang mengambilnya tanpa permisi. Oh, jadi kau tak tahu di mana gitar itu sekarang? Biasanya kalau di Indonesia, pencuri tak memberitahu di mana barang yang dicurinya berada. Mungkin hal itu berbeda kalau di Amerika. Anak muda itu menunjukkan wajah becok. Apakah ada kemungkinan untuk tahu di mana gitar itu sekarang? Amaya menganggap bahu. Lelaki muda itu menghela napas berulang kali. Mereka berkenalan lalu mengobrol. Lelaki itu berpembawaan ramah, banyak bicara. Namaku Sam, katanya. Oke Sam, kalau kau menjual gitar dengan merek yang sama dengan gitar itu, aku mau membeli darimu. Tapi aku mau gitar baru, kasihan adikku. Anak muda tak cocok main gitar tua. Punyakah kau gitar Fender baru yang berwarna pink kalau bisa? Sam terpana. Kami tak selalu punya gitar untuk dijual. Berikutnya Amaya merasa heran karena Sam tampak tak tertarik pada nafsunya untuk membeli gitar. Dia selalu kembali ke soal gitar yang hilang itu. Amaya penasaran, bertanya mengapa gitar itu begitu penting baginya. Melihat sekeliling, sekali lagi masalah dengan para amatir, mereka selalu tak bisa menjaga mulut mereka. Kau tampak seperti orang yang menjaga rahasia. Amaya tersenyum. Sejauh ini, oke Amaya, tahukah kau, gitar tua itu sedang menjadi berita besar dunia musik. Sam malah seakan bangga bahwa sedikit banyak dia pernah menjadi bagian dari kejadian yang kini heboh. Mereka asik mengobrol tanpa menyadari bahwa dari dalam mobil El Camino berkaca gelap di sebelah sana, Brianna tak henti-henti memotret mereka lewat lensa panjang. Kini Bottom Wise tahu bahwa pedagang di market yang sedang berbicara dengan Amaya itu adalah orang yang diminta RJ untuk dilindungi dari persekusi. Amaya meninggalkan market dengan tangan hampa. Sudah senja, dia masuk kembali ke mes. Sibuk sekali hari ini. Lalu dia merasa lapar. Dia mampir ke kafe di Lexington dekat stasiun tren. Dia duduk di pojok, banyak bangku dan meja, namun hanya ada dia sendiri dan keluarga kecil dengan 3 bocah yang duduk di bagian tengah. Seorang waiters mendekatinya. Setelah itu dia melamun memikirkan rencana esok untuk ke toko-toko gitar seperti disarankan sana. Dia tak bisa kembali ke Jakarta tanpa membawa gitar untuk adiknya. Tiba-tiba dia merasa ada seseorang di belakangnya. Dia menoleh dan terkejut melihat dua perempuan jantung yang Afrika Amerika, cantik, yang satu lagi girang, bermata biru terang, lekat menatapnya. Amaya, tanya Bottom Wise. Amaya langsung merasa tegang. Oh iya mem, aku Amaya. Dari Indonesia? Iya mem, aku orang Indonesia. Bottom Wise mengangguk-angguk. Brianna waspada. Maaf, mem, apakah aku mengenalmu? Tidak, Amaya, kau tak mengenalku. Oh, apa yang bisa aku bantu, mem? Bolehkah aku duduk? Oh, maaf, silahkan duduk. Bottom Wise mengenalkan diri, menyodorkan kartu nama pada Amaya. Detektif swasta, mem? Iya, detektif swasta. Brianna berdiri berada punggung dengan Bottom Wise waspada mengamati sekitar. Tangan kirinya sejak tadi menggenggam gagang pistol kaliber 50 semi otomatik yang terselip di pinggang, tersembunyi di balik raincoat. Apa yang dapat dilakukan agar mendapatkan lagi gitar itu? Amaya bingung. Mendapatkan apa, mem? Gitar itu?
Tajam Bottom Voice menatapnya. Katakan padaku berapa harga yang harus kutebus. Menembus apa, men? Gitar itu. Gitar apa, men? Bottom Voice kagum pada kemampuan Amaya untuk tetap tenang. Dia profesional, bandit sangat profesional. Perempuan cantik ini harus dihadapi dengan hati-hati, kata hati Bottom Voice. Diambilnya HP dari dalam tas, lalu diperlihatkannya gambar gitar musician kepada Amaya. Oh, ini dia. Inilah gitar adikku yang hilang itu. Inilah dia. Bottom Voice tercengang. Gitar adikmu? Aduh, men. Sudah 2 orang hari ini menanyakan gitar itu padaku. Sound di Prima Market itu juga bertanya soal itu. Gitar itu sempat sebentar dipakai adikku. Lalu hilang, men. Hilang kena curi. Tanpa ditanya, Amaya bercerita soal gitar itu pada Bottom Voice seperti ceritanya pada Sound. Kata Sound, gitar itu punya musisi terkenal. Aku tak percaya, men. Kita perempuan sudah tahu kan? Pria banyak cakap adalah pria pembual. Bottom Voice semakin tercengang, ditatapnya Amaya dalam-dalam. Intuisi kedetektifan berbentang-bentang dalam kepalanya. Persepsinya tentang perempuan di depannya berubah 180 derajat. Brianna tak menyimak pembicaraan itu karena siaga tinggi mengantisipasi serbuan. Maaf, men. Terlalu aneh pengalamanku hari ini. Jadinya aku terlalu bersemangat bercerita. Bottom Voice menghela nafas. Tak apa-apa, Amaya, tak apa-apa. Tapi kalau boleh aku bertanya, apakah kejadian pencurian itu telah dilaporkan pada polisi? Bottom Voice memikirkan suatu kemungkinan yang hanya terpikirkan private investigator bermutu tinggi. Dia bertanya sambil mereka-reka langkah berikutnya. Sudah, men, sudah. Langsung hari itu juga. Karena adikku sangat bersedih. Aku sendiri yang melaporkan kejadian itu pada polisi. Oke, great. Jika kau tahu di mana aku bisa memiliki gitar seperti gitar adikku yang hilang itu, aku akan sangat berterima kasih, men. Aku telah berjanji pada adikku untuk mencari pengganti gitar itu. Adikku ingin menjadi gitaris, men. Kasihan adikku terus-menerus menangis karena kehilangan gitar itu. Tak bisa dibujuk-bujuk. Bottom Voice menghela nafas. Aku pun minta maaf padamu, Amaya. Tampaknya telah terjadi sedikit kesalahpahaman di sini. Tapi percayalah, Amaya, kemanapun kau mencarinya, kau tak akan dapat menemukan gitar itu. Oh, terima kasih atas informasimu, Amaya. Selamat malam. Bottom Voice berdiri berbalik melangkah pergi. Brianna terkejut lalu tergobok-gobok menyusulnya. Ada apa, men? Ada apa? Bottom Voice tak menjawab. Sejurus kemudian mereka telah berada di dalam mobil. Bottom Voice menginjak gas dan mobil berdecit-decit. Ada apa, men? Tak ada, Brianna. Tak ada sindikat internasional pencuri alat musik. Tak ada konspirasi. Tak ada intelijensi. Prince of Opportunity. Itulah yang telah terjadi dengan gitar itu. Karena kesempatan untuk mencuri terbuka, pencuri tolol mencuri gitar itu tanpa mengetahui apa sebenarnya yang mereka curi. Sekarang gitar itu tak tahu berada di mana di Indonesia sana. Sangat mungkin di tangan orang yang tak tahu bahwa gitar itu sangat berharga. Akan semakin sulit mencarinya. Ini mimpi buruk penyelidikan. Boleh jadi gitar itu sekarang tersimpan di gudang, di garasi, atau tergeletak berdebu-debu di toko barang bekas. Atau sudah dibongkar untuk diambil komponen-komponennya. Atau malah dijual dalam bentuk besi keluar. Dan kalau kau mau tahu tentang Amaya, dia adalah seorang kakak penyayang. Itulah perempuan Indonesia itu. Seorang kakak yang sangat penyayang pada adiknya. Harap aku punya kakak seperti itu. Peninggal Bottom Voice dan Brianna, lama Amaya tercenung, lalu dia terpikir untuk menelpon adiknya. Pukul 5:09 di SF sudah pagi di Jakarta. Dia tahu semua orang sudah bangun tidur di rumahnya. Diceritakannya pada Ameru kejadian aneh yang dialaminya hari ini. Kata Sound, gitar itu sangat langka dan bunyinya sangat bagus. Apa benar, Ameru? Sering kakak mendengarmu main gitar itu? Biasa saja bunyinya, malah lebih bagus bunyi gitarmu yang lain. Ameru hanya diam. Sound itu macam radio rusak. Bicara tak henti-henti, kakak membeli gitar itu darinya $520. Sekarang dia bilang harga gitar itu mungkin $8 juta. Berarti berapa itu dengan nilai tukar rupiah sekarang? Lebih dari 30 miliar. Masa gitar rongsok begitu harganya puluhan miliar? Mana ada harga gitar puluhan miliar? Keterlaluan menghayalkannya Sound itu. Ameru tertegun. Kata Sound, harga gitar itu mahal karena ada tanda tangannya Jimmy Carter di gitar itu. Yang benar saja, masa Presiden Amerika menandatangani gitar?
Jantung Ameru berdetak-detak karena dia terlihat pernah melihat guratan-guratan tak jelas seperti nama, seperti tanda tangan di bagian belakang gitar itu. Apakah itu tanda tangan sang gitaris legenda musik rock? Ameru merinding. Katanya gitar itu juga memiliki gitaris top bernama John Musician. Iya, seperti itu bunyinya. John Musician. Iya, John Musician. Iya, sih. Itulah namanya. Ameru John Musician. Ameru bergetar, dia tak sanggup lagi berbicara. Dia sulit bernapas. Diserahkannya telepon pada ibunya. Kakaknya bertanya pada ibunya, ada apa dengan adiknya? Mengapa tak mau bicara lagi? Ameru melangkah kembali ke kamarnya dan merasa seperti tak menginjak dulu. Dia lalu duduk di depan dadanya bergemuruh karena terjawablah semua pertanyaan yang selalu melandainya jika dia memainkan gitar itu. Kini dia mengerti mengapa bunyi gitar itu sangat hebat. Mengapa dia selalu merasa ada sesuatu yang sangat besar pada gitar itu. Dilihatnya sudut kamar di mana gitar itu biasa disandarkannya. Kini hanya sudut yang kosong. Dilihatnya kedua tangannya. Takjub dia mendapati bahwa kedua tangannya pernah memainkan gitar yang sama yang dimainkan gitaris yang paling dikagumi yang jauh itu. Dimanakah kau sekarang gitar? Kehilangan yang getir kembali menderanya. Ameru kecil tak dapat menahan air matanya. Berulang kali dihapusnya air mata dengan lengannya. Aduh, karena ini aku ketawa terus pas denger itu inget-inget nama John. Ya, agak binget ya, agak menggetarkan, sangat tercengang gitu, saking legendarisnya musisi tersebut gitu. Untung Kak Leni gak ketawa gitu, masih bisa ini ya terus gitu. Ada yang mau lanjut di bab 19? Oh ya. Ada. Kalau masih ada waktu selanjutnya saya Kak. Oke, boleh. Masih ada waktu, kita kan sampai jam 5. Iya, saya Kak. Iya, silakan kita ya. Iya Kak. Gitar paling dicari di dunia. Ameru mengetahui gitar itu milik John Musicianti dari telepon kakaknya, Amaya. Kedua musisi muda dan korup mengetahuinya secara tak sengaja. Kita melihat gambar gitar dibusuk di majalah musik yang terbit di Amerika beberapa bulan yang lalu. Seperanjat hebat, mereka begitu menyadari bahwa gitar itu adalah vintage Sunburst 1960 yang mau mereka tilang dari Amerika sehari. Semakin mereka terperanjat ketika membaca bahwa gitar itu milik John Musicianti dan satu-satunya gitar yang pernah ditandatangani sang legenda musik rock. Menyesal mereka tidak terkira karena telah gagal menilai gitar itu jika masih di tangan Ameru. Bocah naif luar biasa. Puncak keterkejutan mereka adalah saat membaca harga gitar itu dan nomor versi Bank Rupiah, kiranya hampir 50 miliar. Nilai itu akan semakin tinggi, sebab rupiah terus jatuh menjelang akhir 1997 ini. Iming-iming duit yang besar menimbulkan semangat baru untuk mencari gitar yang hilang itu. Mereka semakin bergairah karena secara aneh mereka mendapat amanah dari ruh-ruh para pendiri korupsi bahwa berdasarkan pemikiran yang masuk akal tapi jahat, mereka yakin tak ada orang Indonesia selain mereka yang tahu bahwa gitar yang sedang dicari-cari itu adalah vintage Sunburst 1960 milik John Musicianti. Bahwa mereka telah melihat langsung gitar itu, bahkan telah menyentuhnya. Maka mereka adalah bagian dari segelintir anak manusia yang terpilih dan ditakdirkan untuk menemukan gitar yang hilang itu. Segera mereka menyusun siasat. Mereka menghubungi berbagai pihak yang mereka anggap punya informasi soal pencurian alat-alat musik dari mobil para pelajar di mall itu. Lambat laun mereka mulai menemukan titik terang dan mereka girang tak alang kepala. Mereka merasa telah gagal sebagai musisi. Mereka tahu bahkan mujizat tak dapat menyelamatkan para musisi mereka yang melatih headphones itu. Koyong-koyong peluang emas datang, selain bisa mendapat uang banyak dari gitar itu, mereka pun bisa tenar, bukan sebagai musisi, tapi sebagai penemu musik yang hilang. Alat musik yang paling dicari-cari, milik maestro rock John Musicianti.
Dengan cara itulah mereka akan menongakkan nama mereka dalam sejarah musik dunia. Boleh saya, Kak? Silakan, Virga. Terima kasih, Gita. Sama Kak. 20. Bipolar. Nun jauh di Pulau Senyap, Sumatera ke-6, sekawan juga girang tak alang kepalang dengan rutinitas baru mereka. Dulu, sejak bangun tidur hingga berangkat tidur, Satman adalah pedagang tauco. Kini diselingi dengan status lain, musisi. Setiap pagi dia ke warung tauconya. Sekunder membantu ayahnya menjadi pemijat tulang. Nasa ke Lumbang Tambang, Jamidin ke pasar untuk bekerja serabutan. Tarobi 1 dan 2 berjualan mainan anak-anak keliling kampung. Dan semua tak sabar menunggu sore untuk menjalani kehidupan baru yang amat berbeda. Main musik orkes Melayu. Pagi hingga sore mereka pedagang kelontong, pendulang timah, kuli serabutan, tukang pijit tulang, pedagang keliling. Sore hingga malam mereka adalah artis. Malam sampai pagi mereka adalah pemimpin. Mereka pun kini punya panggilan kebanggaan sesama anggota orkes, personil Satman, personil sekunder, personil NASA, personil Gemini, personil Tarobi 1, personil Tarobi 2, mirip serdadu balok 1. Mereka berlatih main orkes dengan mengikuti kaset. Adalah benar bahwa bakat tak tumbuh bersama usia, terutama jika bakat itu memang tak pernah ada. Waktu muda mereka bertelinga kuali, sudah dewasa mereka bertelinga panci. Waktu muda mereka musisi yang mencemaskan, sudah dewasa mereka musisi yang mengharukan. Bagaimanapun mereka berusaha meningkatkan musikalitas. Segala upaya itu memberikan hasil seperti mengalihkan angka apa saja dengan angka 0. Dari 45 kesalahan amatir, semua mereka alami. Yang selalu bukan adalah NASA. Setelah diulang sebanyak 63 kali, kalau bukan 87, baru dia paling tidak bisa jatuh tempo menggebuk gendang kulit lembu. Alhasil setelah NASA benar, kelima personil lainnya yang tadi sudah benar beramai-ramai menjadi salah. Nah kawan, kalau kau ingin tahu, itulah yang disebut dengan kesalahan amatir nomor 5. Sadar diri, para personel orkes menerapkan target yang sangat konversatif, yakni latihan dianggap susah jika berhasil membawakan lagu paling tidak 60% dari bagaimana lagu itu terdengar di kaset. Namun, mereka tak pernah berkecil hati. Mereka adalah musisi yang paling tak berbakat, yang paling positif di dunia ini. Contohnya, untuk menilai kemajuan latihan, mereka minta pendapat pihak ketiga. Diundanglah Ahmad Melody, seorang penggila orkes Melayu di Semenanjung kelas 1 tiada 2. Di mana ada orkes, di situ ada batas hidungnya. Dia tahu semua lagu orkes. Dia macam toko kaset orkes di jalan. Mirip audiasi profesional. Melody membelakangi para personil supaya indera pendengarannya lebih fokus kepada musik. Latihan dimulai. Geruntang, gerundeng, gerunduk, gerudat, gerundut. Sekoyong-koyong Melody berbalik. Stop, lagu sudah tenang di alam kubur itu, lagu sendu penuh perenungan, lagu untuk meningkatkan umat bahwa suatu hari nanti ajal pasti menyebut. Oleh karena itu, usahalah berbuat zalim di muka bumi ini. Pengarang lagu dakwah itu adalah Ustadz terhormat dari Selat Melaka. Mengapa kalian bawakan lagu itu? Mengapa bawakan lagu itu semacam lagu pengirim tentara baris berbaris? Oh begitu ya, Din. Maaf. Kami memang baru melatih lagu itu, kata Satman selaku pimpinan orkes. Ganti lagu. Melody menghadap ke ambang jendela. Lagi. Noet. Melody berbalik lagi. Oi, lagu tiada kesan tanpa kehadiranmu adalah lagu gembira bersuka cita tentang suatu pertemuan meriah silaturahmi. Penciptanya seorang pengangguran yang kena sakit gila nomor 34. Tergila-gila pada reuni. Mengapa kalian bawakan macam lagu untuk menginginkan cipta? Oh maaf. Satu hal orang awam tak banyak tahu adalah musik sesungguhnya berkarakter bipolar. Musik bisa bersikap sangat sabar pada mereka yang baru memainkannya atau yang baru membeli gitar. Dengan penuh pengertian, si gitar menunggu. Mesti orang yang penuh gairah dan berkeringat untuk keliru memainkan intro Skyline to Heaven sebanyak 3.850, kalau bukan 7.499 kali. Ketika orang itu bisa, gitar membiarkannya menyangka dirinya berbakat. Persis seperti matahari yang sedang terbenam
selalu memberikan setiap pemotret menyangka dirinya fotografer. Namun tunggulah 2 bulan kemudian, musik akan menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Di belakang orang yang salah sangka itu, musik berdiri dengan seringai bertaring dan seutas tali di tangan, menunggu saat yang tepat untuk menjerat batang leher orang itu sambil mengharap, "Sana, cari pekerjaan lain." Berarti 100% itu situasi yang dialami para personil orkes. Mereka sangka begitu romantisnya, bahkan heroik, mendirikan sebuah orkes. Namun begitu dihadapkan pada tabiat asli musik, musikalitas mereka yang memang tak pernah ada itu menemui jalan buntu. "Ganti lagu, coba lagu anak durhaka," perintah Melody sambil berbalik lagi menghadap ambang jendela. Satman mengambil sikap seperti seorang dirigen. 3, 4, kerudak, geruduk, kerudak, geruduk. Siapa orang untuk yang bahkan tak dapat menghitung 4/4 itu? Siapa orang sekampungan yang tak tahu adat istiadat bermusik itu? Siapa kacung kampret tiada dua itu? Hendak Melody tanpa berbalik. Dimarahi ahli musik. Para personil serempak menoleh ke arah Nasa. Nasa menoleh ke belakang seakan bertanya-tanya. Siapa gerangan yang ditatap tajam oleh para personil? Siapa yang disumpah-sumpah Melody? Macam klasik dimarahi mahkota di gelak kepala. Melody bangkit. Yang durhaka adalah kalian sendiri. Kalian durhaka pada musik Melayu. Kalian sangka gampang main musik Melayu. Tanpa permisi dia melongos pergi. Tempat dia menoleh ke belakang. "Usah salahkan aku kalau nanti kalian dilempari penonton Maidun sandal cupai telinga kuali." Oke, terima kasih. Sudah, Kak. Iya, terima kasih Virga. Ini karena waktunya udah mepet, kita cukupkan di bab 20 ya teman-teman ya. Oke, aduh seru banget ya kegiatan baca bareng sama teman-teman itu selalu bikin lebih kerasa feel-nya gitu. Kalau dari Kak Leni sendiri gimana Kak? Ya kayak ada apa ya Mbak, kayak ada unsur-unsur kayak yang dibawakan dalam cerita itu loh gitu, dan kita juga kayak bisa merasakan kayak misalkan gugupnya tadi dan suasana yang emang apa namanya yang ada di cerita itu, sehingga kita tuh dapat feel untuk lucu-lucunya juga dan gagap-gagapnya yang disampaikan penulis dalam alur cerita yang di buku ini gitu. Kalau menurut Lain sendiri gitu Mbak.